Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi pada Ismut Fitomedica Channel. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin menyampaikan informasi produk berkenaan dengan obat bahan alam penyembuh kista. Semoga informasi ini sesuai dengan kebutuhan Anda, berkenan di hati. Simak sampai tuntas ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada obat penyembuh kista yang dari bahan alam, kita bangun dulu pemahaman kita tentang kista. Kista itu apa sih? Adalah benjolan di bawah kulit yang berisi cairan, udara atau zat padat. Dapat tumbuh pada bagian tubuh manapun. Penyebabnya apa? Infeksi, radang dan juga faktor keturunan. Jadi bisa berbagai-bagai penyebabnya. Baik, kita lihat lebih lanjut. Apa gejalanya kista? Ada tumbuh benjolan pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada wajah, leher, dada, punggung, kulit kepala, telapak tangan, telapak kaki. Bisa juga dia ada di ovarium dan juga ada di payudara wanita. Ukuran benjolan itu bervariasi, dapat disertai dengan gejala-gejala misalnya adanya kemerahan. Kok tiba-tiba ada keluar darah atau nanah dari benjolan. Bisa berbau. Jika terjadi infeksi dapat memicu nyeri yang hebat pada kista tersebut. Ada rasa kaku dan kesemutan pada bagian tubuh yang ditumbuh kista, kemudian beberapa orang mengalami mual, muntah, demam dan pusing. Ini adalah gejala yang umum, namun mungkin dari seseorang ke orang yang lain bisa berbeda kondisinya. Jenis kista, karena penyebabnya itu tidak spesifik yang untuk bisa berlaku umum, ahli menyimpulkan atau membuat deskripsi tentang jenis kista berdasarkan penyebabnya. Jadi penyebab berdasarkan kista. Jadi antara bolak-baliknya kistanya apa, penyebabnya apa, kurang lebih seperti ini. Dengan pasti tidak diketahui, tetapi ada faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan hormon estrogen yang diduga berkaitan erat dengan tumbuhnya kista pada badan seseorang. Nah, jika kita lihat berdasarkan jenis kistanya, antara lain seperti ini. Ada kista Becker atau kista polyptil, itu benjolannya berisi cairan di belakang lutut. Menimbulkan nyeri, menimbulkan nyeri ketika lutut itu digerakkan. Penyebabnya apa? Ada penumpukan cairan di situ. Di belakang lutut kok ada cairan yang menumpuk, yang dipicu oleh peradangan pada sendi lutut atau cedera lutut. Mungkin seseorang mengalami cedera lutut atau sendi beberapa waktu yang lalu saat ini kistanya baru muncul. Kemudian ada kista cerah brankial, ini bawaan lahir ditandai dengan benjolan pada salah satu atau dua sisi leher anak. Bisa juga tumbuh di bawah tulang selangka. Nah, ini terjadi pada beberapa minggu awal perkembangan janin. Baiklah, ada beberapa lagi loh. Kista epidermoid, itu ada benjolan keras berwarna kuning kecoklatan, berisi cairan kental dan berbau. Tumbuhnya perlahan, bersifat jinak. Nah, dapat tumbuh di kepala, di leher, wajah, punggung dan juga area-area kelamin. Penyebabnya ada penumpukan keratin di bawah kulit. Kemudian ini yang paling sering ini kista ovarium. Benjolannya berisi cairan berbentuk yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium. Kasus ini banyak sekali. Umumnya tanpa gejala, sehingga orang tidak tahu kalau ada kista di ovariumnya. Bisa hilang dengan sendirinya, tetapi ada juga yang tidak bisa hilang lalu bertambah besar dan menimbulkan nyeri. Ada nyeri panggul, punggung bagian bawah dan juga pada paha. Berhubungan erat dengan siklus haid dan akibat pertumbuhan sel yang tidak normal. Ini perlu diwaspadai. Kemudian satu lagi yang cukup sering, kista payudara. Berisi cairan, berbentuk bulat ataupun lonjong. Nah, wanita bisa memiliki kista pada salah satu payudaranya atau pada dua-duanya. Dan bisa juga pada satu payudara tumbuh lebih dari satu kista. Berupa benjolan yang lunak atau juga bisa padat yang keras. Nah, penyebabnya apa sih? Ada penumpukan cairan di dalam kelenjar payudara. Nah, ini beberapa kista. Kemudian ada satu nih yang juga umum terjadi pada teman-teman yang mungkin yang mempunyai kulit berminyak, terjadi
kista. Ya, ini cukup sering terjadi pada seseorang yang kulitnya berminyak dan dia berukuran besar seperti bisul, berisi nanah serta terasa nyeri bila disentuh. Nah, kista itu dapat terjadi pada semua orang. Kista jerawat ini terutama itu tadi pada kulit yang berminyak. Diagnosanya seperti apa? Mungkin kalau yang memang bisa terlihat langsung, dokter bisa dengan meraba atau menyentuh. Tapi manakala yang tidak terlihat langsung seperti kista ovarium, kita perlu dibantu dengan tes pencitraan seperti USG, CT scan dan MRI ya. Jadi dan juga manakala perlu bisa jadi dokter mungkin mencurigai sesuatu, apakah khawatir akan ada keganasan atau tidak, ini perlu dilakukan biopsi. Kemudian kita akan lihat lagi, tadi kita bicara tentang kistanya ya, lalu pengobatannya bagaimana sih? Nah, manakala dia mempunyai gejala, tentu dokter perlu ya mengobati untuk meredakan gejala agar pasien tidak merasakan keluhan atau kesakitan. Ya, bisa melakukan penyuntikan kortikosteroid manakala diperlukan. Bisa juga disedot cairan kista itu dengan menusuknya dengan jarum yang memang dikhususkan untuk tujuan ini. Dan bisa juga kista itu diangkat melalui operasi. Manakala dokter memang memandang itu perlu dilakukan. Ya, jadi ada macam-macam cara pengobatannya. Kalau pada saat ini saya ingin kita masuk lebih dalam. Manakala kista itu ingin kita sembuhkan dengan obat, apakah ada obat bahan alam yang bisa ya menyembuhkan kista? Jawabnya ada, ya. Jawabnya ada. Apabila kita ingin mengatasi kista dengan obat bahan alam, kita memerlukan obat bahan alam yang seperti apa? Tentu yang mampu mengatasi gejala dan mampu menghambat pertumbuhan kista. Artinya adalah bahan alam yang mempunyai senyawa-senyawa berkhasiat sebagai anti radang, sebagai pereda sakit, dan sebagai anti neoplastik. Nah, anti neoplastik artinya dapat meredam pertumbuhan kista. Nomor 1 menghilangkan radang dan nomor 2 menghilangkan rasa sakit. Lalu tanaman apa yang mempunyai khasiat yang hebatnya seperti itu? Ada. Indonesia banyak sekali tanaman obat. Tapi hari ini saya ingin mengkhususkan diskusi kita pada 2 tanaman yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu kunyit dan juga meniran. Pertanyaannya, perlu bikin sendiri enggak Bu kunyit dan menirannya? Enggak lah. Ya, hari gini teknologi kita sudah begitu canggih, kita perlu melihat apa senyawa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana cara kita mengambilnya. Ya, kurkumin itu mengandung antioksidan, antiinflamasi, anti neoplastik sesuai dengan kebutuhan untuk menghilangkan kista. Demikian juga dengan meniran mengandung filantin, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri dan juga virus. Karena bisa jadi terjadinya kista karena infeksi sesuatu yang tidak kita sadari. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nggak usah bikin sendiri. Sekarang ini teknologi sudah sedemikian canggihnya teman-teman. Silakan ya kalau memang memerlukan, cari produknya yang memang sudah diproduksi dalam bentuk ekstraknya. Nah, kenapa saya menyarankan bentuk ekstrak? Karena ekstrak itu sudah disari berupa senyawa-senyawa aktif yang berkhasiat. Dan ekstrak itu sudah dibentuk di dalam bentuk sediaan farmasi yang siap konsumsi serta larut dalam air sehingga mudah bekerja untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan kita. Nah, saran saya selalu untuk teman-teman yang membutuhkan, pakailah, konsumsilah produk bahan alam yang sudah terdaftar di Badan POM, diproduksi oleh industri obat bahan alam yang sudah terpercaya. Karena apa? Agar keamanan, khasiat, mutunya terjamin ya, sudah terdaftar di Badan POM. Nah teman-teman mudah, nggak usah bikin ekstrak sendiri karena akan sangat repot kalau bikin sendiri ya. Filantinnya yang mana sih? Kurkuminnya yang mana sih? Bagaimana cara menyarinya? Tentu akan ribet bagi kita yang awam. Kan sudah ada pertolongan dari industri untuk kebutuhan kita. Baik, saat ini yang memproduksi obat bahan alam berupa kapsul ada dong, Ismut Phytomedica. Memproduksi seral untuk dapat meredakan kista dan mengawal atau menurunkan kemungkinan bertumbuhnya kista menjadi lebih besar dan lebih banyak. Ini seral dengan dosis terendah 3
kali sehari 2 kapsul, dan dosis tertinggi dapat dilihat sesuai dengan kondisi penyakit yang Anda derita, sesuai dengan kondisi yang ingin dikoreksi. Nah, mudah-mudahan produk Ismut Fitomedica yang sudah terdaftar di Badan POM itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemungkinan besar mungkin mengandung atau menyandang kista dan ingin sembuh, ya. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat buat kita semuanya. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.